Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam video ini, kita akan membahas apakah harta warisan boleh dibagi secara sama rata antara laki-laki dan perempuan menurut ajaran Islam. Kita akan menjelajahi pandangan Al-Quran, hadis, dan ulama mengenai pembagian warisan ini. Pembagian harta waris kepada ahli waris telah diatur dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya, melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berlaku adil terhadap anak-anaknya. Mengingat orang-orang jahiliyah dulu menjadikan semua harta pusakanya hanya untuk ahli waris laki-laki saja, sedangkan perempuan tidak mendapatkan apapun. Berdasarkan ayat tersebut, anak laki-laki mendapatkan harta waris sama dengan bagian dua anak perempuan. Menurut Ibnu Katsir, laki-laki mendapatkan bagian lebih besar karena mereka dituntut kewajiban memberi nafkah dan beban lainnya. Porsi bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan ini juga diterangkan melalui hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Ia menceritakan dari Muhammad ibn Yusuf, dari Ibnu Najih, dari Atta, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa pada mulanya harta pusaka bagi anak si mayat, dan bagi kedua orang tuanya hanya wasiat. Maka Allah menurunkan sebagian dari ketentuan tersebut menurut apa yang disukainya. Dia menjadikan bagian anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan menjadikan bagi kedua orang tua, masing-masing dari keduanya mendapat 1/6 dan 1/3. Dan bagi istri 1/8 dan 1/4, dan bagi suami separuh dan 1/4. Pembagian harta warisan boleh saja dilakukan sama rata antara perempuan dan laki-laki dengan kondisi tertentu. Misalnya apakah mereka termasuk saudara kandung, seayah atau seibu. Namun, menurut Buya Yahya ada 2 syarat agar boleh menempuh pembagian harta warisan secara rata. Jadi, bagi rata itu boleh dengan catatan. Yang pertama, tidak menduga pembagian 1/2 itu enggak adil. Tegas Buya Yahya. Awas, jangan membagi rata karena kita mengatakan 1/2 enggak adil, sambungnya. Harus meyakini yang ditetapkan oleh Allah adalah yang paling adil. Yang kedua, harus dengan sukarela dari pihak yang lebih besar. Pihak laki-laki yang merelakan, bukan dipaksa. Apabila pihak anak laki-laki tak setuju, maka diharamkan proses pembagian harta warisan dilakukan secara merata, kata Buya Yahya. Orang yang paling berhak menerima warisan diterangkan dalam kitab Al-Fiqh, ala Al-Madzahib Al-Hamsah, karya Muhammad Jawad Mukniyah. Orang yang paling dekat dan akan menerima warisan, Ashabah bi al-Nafas, secara berurutan adalah sebagai berikut. Anak laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah, dia menempati posisi ayahnya ketika ayahnya tidak ada. Ayah, kakek dari pihak ayah ke atas, saudara sekandung,
saudara seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman kandung saudara laki-laki ayah sekandung, paman seayah saudara laki-laki ayah seayah, anak paman sekandung, anak paman seayah. Apabila beberapa orang dari yang disebutkan di atas bertemu satu sama lain dalam pembagian tirkah atau harta peninggalan sebelum dikurangi untuk urusan jenazah, utang, dan wasiat, maka menurut ulama 4 mazhab, anak laki-laki didahulukan dari ayah mayit. Dalam artian, ayah mengambil bagian tetapnya 1/6 dan sisanya diberikan kepada anak sebagai ashabah. Itulah pandangan tentang pembagian harta warisan dalam Islam. Semoga informasi ini dapat menambah pemahaman kita tentang prinsip-prinsip pembagian harta warisan yang adil. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kita dan dapat memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah ataupun keliru datangnya dari kami sebagai manusia. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.